Wow, 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 wow. Ciao a tutti amici. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, kali ini gua mau bahas, ini adalah berita menggembirakan ya. Sebelum kita pertandingan melawan Roma, menurut nih berita yang bombastis. Nah, apakah berita tersebut? Coba sebentar lagi kita akan jelaskan seperti apa. Tapi sebelumnya ingat sahabat Bung Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Nah sahabat Bung Bob, apa berita baiknya? Nah sebelumnya di pembahasan gua kan udah membahas bagaimana kemarin ada laporan keuangannya Inter, terus kemasukannya seperti apa. Nah mungkin sahabat Bung Bob juga udah tahu ya bahwa kan kemarin Suning, Steven Zhang menyuntikkan dana itu sekitar kurang lebih 100 juta euro. Bahwa kan kemarin kita rugi 140, berarti kan menutupi kerugian yang kemarin. Jadi hanya tinggal 40 juta kan. Nah berita baiknya apa menurut sahabat Bung Bob? Ya, apa kira-kira menurut sahabat Bung Bob? Jadi Steven Zhang sudah memberikan sinyal buat Milan Skriniar itu bisa diperpanjang kontraknya. Kenapa? Karena kan sekarang punya uang kan. Nah ini yang lagi dilakukan negosiasi dengan Skriniar. Ini menurut gua nih berita nih bagus sekali gitu loh. Jadi kemarin dengan adanya Zhang disuruh keluar, Suning disuruh keluar gitu kan. Ternyata dari hasil meeting BOD kemarin ternyata ini gitu loh. Nah, uang ini sahabat Bung Bob tahu nggak dari mana? Sebenarnya uang 100 juta euro ini itu sebenarnya pinjaman dari Oktri yang dulu ya, yang 270 juta itu belum dipakai semua. Nah sekarang tuh diambil. Jadi mereka tidak mau lagi meminjam duit dari mana. Nah kan masih ada uang nih. Nah mereka mau investasikan ke sini. Nggak tahu nih langkah untuk membayar utangnya, kita nggak tahu. Sebenarnya kan udah pernah gua bahas juga ya. Nah tapi kita sekarang fokus bahwa ini ada berita baik gitu loh. Artinya kita kan berharap sekali Milan Skriniar ini tetap bertahan di Inter dan bahkan bisa menjadi kapten di kita. Karena memang dia mempunyai jiwa kepemimpinannya bagus banget sahabat Bung Bob. Nah ini pengen gua bacain sedikit ya. Nah gini, Inter sekarang memiliki uang untuk menawarkan Milan Skriniar kontrak baru. Dan Steven Zhang tidak akan menerima tawaran dari Paris Saint-Germain di Januari nanti. Nah sekarang kan memang Skriniar ini kan memang digoda-goda terus kan, karena memang ditawarin gaji 9 juta, terus kontrak panjang itu udah pastilah. Nah terus seperti yang telah dilaporkan Gazzetta dello Sport ya, Nerazzurri segera akan membuat penawaran resmi kepada bek Slovakia ini gitu loh, berkat suntikan dana yang 100 juta gitu loh. Nah ada juga indikasi kuat dari Presiden Inter Steven Zhang bahwa dia tidak akan menerima tawaran, itu benar ya kan, dari PSG. Nah, jika kesepakatan baru belum ditandatangani saat itu, mereka tahu bahwa pemain tersedia dengan status bebas transfer ya, jika tidak membuat perpanjangan kontrak dengan Inter. Tapi sahabat Bung Bob, ada berita baiknya lagi gitu loh. Kalau ini dari Suning, ini dari Inter, bahwa memang dia menginginkan Milan Skriniar tetap bertahan di Inter. Nah, ini yang satu lagi yang pengen yang pengen gua kasih tahu juga ke sahabat Bung Bob, bahwa ya memang Skriniar ini kan udah menyatakan bagaimana dia kecintaannya terhadap Inter, bagaimana fans mencintai dia, itu yang dia rasakan gitu loh. Jadi salah satu yang gua baca tadi, jadi yang membesar-besarkan Milan Skriniar itu akan pergi ke PSG adalah itu media-media Itali gitu loh ya, nggak tahu lah, kayak bumbu-bumbu aja gitu. Padahal sebenarnya Skriniar tuh tetap pengen bertahan. Nah cuman pasti ya yang masuk akal juga kan penawaran dari Inter gitu loh. Nah ini kan Inter akan mengajukan penawaran tuh 6 juta plus 1 juta bonus. Ya ini yang gue baca tadi ya di banyak berita di Italia, salah satu di Sempre Inter juga ada. Jadi memang ya kita tunggu aja bagaimana gebrakannya si Presiden Steven Zhang dengan manajemen, dengan OPA, bagaimana mereka bernegosiasi dengan agennya si Skriniar. Karena ya satu hal yang membuat kita tenang adalah bahwa Skriniar sendiri pengen bertahan gitu loh. Nah cuman kita nggak tahu ya, hari ini pengen bertahan ya besok nggak ada yang tahu gitu loh. Jadi ya
kita berharap ini booster buat kita gitu loh. Kenapa booster buat kita? Karena kita akan menjalankan pertandingan melawan Roma yang lagi kuat-kuatnya juga. Mereka ya sedikit gua update mereka kan minus Dybala. Kemungkinan Dybala itu baru besok dievaluasi apakah dia akan bisa main lawan Inter atau tidak gitu. Karena kan memang mengalami cedera kemarin kan. Nah, tadi gua baca itu Mourinho akan evaluasi kondisi fisiknya karena kemarin di timnas Argentina dia juga nggak main kan. Nah itu gitu loh. Jadi kita berharap dengan Skriniar sudah ada kejelasan dan Suning juga sudah menyuntikin dana 100 juta euro, artinya membuat kita lebih tenang gitu. Artinya satu hal, nah sahabat Bung Bob, jadi keseriusannya Suning ini sangat serius terhadap Inter gitu. Jadi mereka nggak main-main ya. Sekarang dengan punya hutang yang sekian banyak, tapi tetap aja mereka mau nyuntikin dana. Artinya itu adalah keseriusan. Kalau dia nggak serius ya udah dia jual aja, benar nggak? Nah ini kenapa? Mereka sudah merasa ada keterikatan dengan Inter. Sudah 6 tahun loh, sahabat Bung Bob gitu loh. Nah ini yang perlu kita garis bawahi, sahabat Bung Bob. Nah itu berita baik. Kalau menurut gua ini bombastis ya. Artinya kita kemungkinan kehilangan Skriniar tuh tipis gitu loh. Semoga aja ini terjadi, Skriniar tetap bertahan dan kemungkinan nanti dia juga bisa jadi kapten gitu loh. Nah, sahabat Bung Bob, berita baik satu lagi adalah bahwa nanti kita akan hari Sabtu ya akan ketemu dengan Roma. Nah kan ada mantan pemain Inter yang namanya Edin Dzeko, tahu kan? Nah Edin Dzeko ini ternyata mempunyai rekor ya terhadap mantan klubnya. Di musim lalu sahabat Bung Bob tahu ya, dia mencetak gol ke gawang Roma di Liga Italia dan di perempat final Coppa Italia apa di semifinal ya. Itu si Dzeko juga mencetak gol. Ya mudah-mudahan aja nanti di saat ketemu Roma di hari Sabtu, Dzeko juga mencetak gol. Karena kenapa? Kemungkinan Lukaku tidak bermain. Jadi memang yang akan menjadi starter adalah kemungkinan besar adalah Edin Dzeko dengan Toro. Ini bagus banget. Kenapa? Karena mereka kan memang udah berapa musim kan berdua udah jalan ya, udah sangat klop gitu loh. Nah, ini kan kemungkinan Inzaghi tetap dengan 3-5-2-nya cuman kan lebih dinamis ya, lebih ngotot ya. Itu yang akan dia terapkan ke anak-anaknya nanti di saat melawan Roma. Semoga aja sahabat Bung Bob ya dengan artinya pengalaman Dzeko terus rekor dia terhadap Roma ini akan menjadi booster buat kita sahabat Bung Bob. Nah, satu lagi yang pengen gua bahas adalah bahwa ya ternyata selain Dzeko yang punya rekor bagus terhadap Roma adalah nih si Dumfries ya. Mungkin sahabat Bung Bob ada yang suka ada yang enggak, tapi kalau gua sih suka-suka aja ya, karena ya siapapun pemain Inter ya gua tetap sukai gitu loh ya. Nih Dumfries ya dia mencetak gol Inter pertama itu datang musim lalu melawan Roma. Istilahnya pemain Belanda itu kemudian mengulangi prestasi di dalam pertandingan terbaik di San Siro ya. 2 pertandingan gol melawan Gelorossi, satu-satunya back Inter yang mencetak gol ke gawang Roma adalah Giacinto Facchetti, itu 3 gol. Nah dia 2 gol gitu loh. Artinya ya apalagi Dumfries kemarin di timnasnya juga mainnya bagus. Kita berharap dia di Roma juga konsisten ya. Dzeko, Dum mainnya bagus. Kita yakin kita bisa dapat 3 poin sahabat Bung Bob. Nah itu ya. Terus satu lagi sahabat Bung Bob ya, karena kita tahu ya kalau sahabat Bung Bob udah tahu bahwa Brozovic itu akan absen 6 pertandingan. Kemungkinan dia bisa baru balik itu nanti waktu kita melawan Pleasant ya. Tapi kita berharap dia bisa lebih cepat sembuhnya, karena kita butuh sekali tenaga dia gitu loh. Nah, sahabat Bung Bob tahu siapa yang akan gantiin dia nanti di lawan Roma? Kemungkinan besar ya, ini kemungkinan besar ya, dan itu memang kayaknya Inzaghi sudah mempersiapkan. Dan bahkan ini pemain muda ini waktu lawan Albania ketemu lawan dia diistirahatkan sama pelatihnya. Nih dia adalah Christian Aslani mengatakan bahwa Marcelo Brozovic itu menyakitkan buat dia dan buat tim, bahwa dia adalah salah satu fundamental di tim gitu loh. Nah, berbicara dalam wawancara Tutto Sport hari ini, Aslani berbicara tentang perannya di tim Inter dan tanggung jawab tambahan yang dia miliki setelah cedera Marcelo Brozovic. Artinya sekarang tanggung jawab di lini tengah di gelandang bertahan itu adalah di pundaknya Aslani ya. Nah ini gitu loh. Nah terus
Kan si Brozovic ini kan kemungkinan kan absennya seperti gua bilang tadi ya, berminggu-minggu. Jadi semoga aja dia cepat sembuh. Nah, ini yang dia bilang, Aslani bilang, sayang sekali kami kehilangan Marcelo Brozovic, pemain fundamental bagi kami. Namun, jika giliran saya tiba, saya siap. Saya akan berusaha memberikan yang terbaik. Wow, luar biasa ya. Anak muda usia 20 tahun loh, bahwa sahabat Bung Bob. Nah, dia diistirahatkan oleh tim nasional Albania waktu melawan Islandia, yang membuat dia tetap segar untuk bentrokan dengan AS Roma. Tentang ini dia berkata, tentu saja saya selalu siap membantu pelatih, dan saya juga akan tersedia untuk hari Sabtu. Ketika ditanya apakah Inter masih mengincar untuk memenang ke Scudetto setelah awal yang goyah, dia berkata, tentu saja kami percaya akan hal itu. Kami bermain untuk itu. Si Aslani bilang begitu, ya. Pertandingan setelah AS Roma adalah pertandingan Liga Champion Barcelona, di mana gelandang itu berkata, kami harus bermain untuk menang melawan Barcelona, ya. Tetapi kami akan memikirkannya setelah lawan Roma. Sekarang yang penting adalah Roma. Kami hanya memiliki pertandingan hari Sabtu melawan Roma, dan kami harus menang. Itu yang dia ucapkan gitu loh. Jadi semoga aja sahabat Bung Bob, Aslani, Zeko, Dumdum, dan bahkan ya Hakan kemungkinan besar dia juga akan jadi starter. Nah, kan kalau diprediksi untuk line up itu adalah nanti untuk back ya, posisi back itu Milan Skriniar, di tengah kemungkinan besar itu ada Ala Acerbi, bukan De Vrij ya. Di kiri back itu adalah Bastoni. Nah, kemungkinan di sayap kiri itu Gosen, kalau nggak Gosen Di Marco kan juga kemarin gacor ya. Nah, si Gosen juga sempat bermain di timnas, itu juga mainnya biasa aja. Nah, di kanan kemungkinan besar itu udah pasti Dumdum. Nah, nanti di tengah kan udah jelas Aslani, Barella, sama si Hakan. Kalau nggak Hakan belum fit, mungkin kemungkinan Mkhitaryan sahabat Bung Bob. Nah, di depan kita udah tahu Toro dengan Zeko. Nah, kemungkinan nggak tahu kiper ya, mungkin masih Samir Handanovic ya. Kalau sahabat Bung Bob ya pasti berharap Onana ya. Tapi ya Inzaghi lah yang tahu, karena dia yang berlatih setiap hari, yang tahu pemainnya. Yang perlu kita lakukan adalah kita support, berikan energi yang positif. Bagaimana kita bisa menghadapi Roma dan kita menang. Kenapa gitu loh? Di musim lalu kita bermain 3 kali melawan Roma dan 3-3-nya menang. Harusnya di pertemuan keempat sekarang kita juga harusnya menang. Menang besar, menang kecil, yang penting menang gitu loh. Kenapa? Karena ini yang dibutuhkan. Karena apalagi kita juga udah kehilangan Marcelo Brozovic, ini akan berasa gitu loh. Oh ya, salah satu yang gua info ke sahabat Bung Bob, bahwa di musim Conte waktu Marcelo Brozovic itu absen selama 5 kali pertandingan, itu menang terus ya. Nah, musim lalu tanpa Brozovic kita nggak pernah menang terus seri-seri gitu, kalah seri gitu, nggak pernah menang gitu loh. Nah, semoga aja di musim ini Marcelo Brozovic nggak ada, Aslani bisa menggantikan, dan semoga kita bisa mendapatkan 3 poin sahabat Bung Bob. Jadi booster kita adalah salah satu adalah ini Aslani, terus Skriniar juga akan perpanjangan kontrak. Pemain-pemain yang punya rekor terhadap Roma itu banyak sekali. Nah, semoga aja ya, Inzaghi juga punya rekor bagus melawan Roma. Semoga aja sahabat Bung Bob kita akan dapatkan 3 poin dan kita menatap ke depan jauh lebih baik sahabat Bung Bob. Oke sahabat Bung Bob, sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye, ci vediamo.